Nah, ya, jadi kita sudah uh, di bulan ini kita sudah bahas tentang kejadian 3, 4, dan hari ini kita akan saling sharingkan kejadian 4 sampai kejadian 5. Sebelum kita mulai, mari kita buka dalam doa. Ini ada doa keluarga yang saya kutip dari buku Doa Adalah Sumber Kekuatan. Setiap doa-doa yang saya kutip di sini semua dari ini ya, sumbernya ini ya, buku ini. Doa adalah sumber kekuatan. Nah, semuanya sumbernya dari sini. Mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, bersama dengan keluarga kudus-Mu di Nazaret, kami ingin berdoa kepadamu. Jadikanlah kami seperti mereka yang setia dalam tugas hidup berkeluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang sabar dalam mengatasi cobaan-cobaan hidup berkeluarga. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun dalam iman akan Engkau yang menyelamatkan. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun berharap akan kesempatan yang Kau janjikan. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun dalam cinta kasih kepadamu dan sesama. Yesus, Maria, dan Yosef, semoga kami dapat seperti-Mu yang setia, sabar, dan tekun dalam iman, harapan, dan kasih. Dampingilah dan doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga kami yang mungkin saat ini sudah dipanggil oleh Engkau ya Tuhan. Kami minta tolong ampuni setiap dosa-dosa mereka, agar mereka bisa segera masuk dalam kerajaan surga, bertemu makan bersama-sama dengan Engkau di Yerusalem abadi. Kami juga mohon doa untuk setiap orang tua kami mungkin yang masih hidup di dunia. Berikan mereka kekuatan, hati yang semakin mengasihi Engkau lebih daripada siapapun. Kami berdoa juga untuk setiap saudara-saudara kami, untuk mereka, kami semua satu saudara kami boleh bersatu di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah memiliki anak, berkati setiap anak-anak kami, untuk anak-anak kami juga boleh semakin mengenal-Mu ya Tuhan Yesus, dan mencintai-Mu lebih daripada siapapun, lebih daripada apapun. Kami minta seperti apa yang Yosua katakan, bahwa kami mau, kami dan seisi rumah kami, menyembah Engkau, dan melayani Engkau, sampai akhir hidup kami. Jadikan keluarga kami sebagai mesbah doa-Mu, untuk membawa semakin banyak orang, boleh percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Wah, sini sudah masuk ya teman-teman ya. Ada selamat datang Agatha Tamara, selamat datang Febri, selamat datang Jos, selamat datang Leo, selamat datang Komputer, the komentator. Halo, selamat malam. Malam. Yes. Nah, kita mau baca bergantian. Seperti biasa, saya bacakan yang ganjil, dan teman-teman dan Bapak Ibu bacakan yang genap. Kejadian 4 ayat 17 sampai 5 ayat 32. Keturunan Adam, Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperkenalkan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal,
Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki bagi Set juga, dan anak itu namanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Mahalalel masih hidup 800. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan memperanakan anak-anak perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah.
Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. Dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamekh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah. kepada Allah. Nah, ya, jadi kita bahas tentang Kejadian 4 ayat 17 sampai 5 ayat 32. Ini selamat datang Eva, selamat datang Tien ya. Kita sharingkan tentang hal ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, selamat datang Tristan, selamat datang Lili. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau sharing, ya, seperti biasa ya. Ya, teman-teman siapa tahu mungkin ada yang dapat sesuatu dan kira-kira mau sharing gitu ya. Ini dari Kejadian 4 ayat 17 sampai Kejadian 5 ayat 32. Jadi 1,5 pasal bisa dibilang. Nah, ini mungkin untuk mempermudah kita melihat kerangka keturunan. Gitu ya. Adam ini punya 3 anak pertama. 3 anak pertama ada Kain, Habel, dan Set. Nah, ini Kain itu keturunannya tuh Henok, Irat, Mehuyael, Metusael, Lamekh. Lamekh itu punya anak Yabal, Yubal, Tubal Kain, dan Naamah. Nah, sedangkan Set keturunan itu ada Enos, Kenan, Mahalalil, Yared, Henok, Metusalah, Lamekh, dan Nuh. Dan Nuh punya 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, monggo. Nah, ini lalu saya sempat dikasih tahu saran dari salah satu teman. Nah, di sini ada Kopiter dokumentator adalah untuk melihat, wah itu mungkin perlu dilihat bahasa arti dalam bahasa Ibrani itu. Di sebelah kanan ini saya tunjukkan arti dalam bahasa Ibrani-nya. Kain itu milik, Henokh itu berpengalaman, Irat itu armada kapal, Mehuyael itu dipukul oleh Tuhan, Metusael itu siapa dari Tuhan, Lamekh itu kuat, artinya Yabal itu aliran air, Yubal itu aliran, Tubal Kain artinya engkau akan dibawa dari Kain, Naamah itu kecantikan, Set itu pengganti, Enos itu manusia, Kenan itu milik. Jadi Kenan sama Kain itu artinya sama ya, Kenan atau Kainan. Mahalalil itu puji Tuhan, Yared itu keturunan, Metusalah itu manusia anak panah atau manusia cepat, Nuh itu istirahat, Sem itu nama, Ham itu panas, Yafet itu dibuka atau diperluas, perluasan. Nah, boleh monggo silakan teman-teman dan Bapak Ibu yang mau kira-kira mau sharing, mungkin ada satu ayat yang menarik mau di-sharingkan, boleh. Mungkin ada satu ayat yang nggak tahu artinya apa atau mau ditanyakan juga boleh, nanti kita akan bahas bersama-sama. Atau mungkin ada ayat yang menarik, wah ini ayat ini menarik, tapi saya masih belum bisa membedah dengan baik. Nah, kira-kira gimana ya? Itu boleh juga. Monggo silakan. Tadi itu ayat Kejadian 4 ayat 17 ya.
sampai Kejadian 5 ayat 32. Ya, Kejadian 4 ayat 17 sampai Kejadian 5 ayat 32. Ya, sama-sama. Nah, sembari mungkin sedang direnungkan, karena sejujurnya memang ini agak susah, saya akui. Mungkin kalau kita bahas dari pertama ke Kejadian 1 ya, kita bahas sampai Kejadian 4 kemarin cenderung lebih mudah, karena isinya cerita gitu ya. Nah, kalau ini agak susah memang. Saya jujur, saya akui ini membedahnya susah memang. Untuk apa yang bisa didapat dari perikop kali ini juga memang agak susah. Tapi tetap pasti ada yang kita dapat lah, entah itu sedikit atau banyak. Nah, sembari mungkin teman-teman merenungkan apa yang didapat, apa yang bisa disaringkan atau bisa ditanyakan. Nah, saya mungkin review mengenai mungkin apa yang sudah 2 pertemuan kemarin dibahas. Nah, pertama kita bahas tentang, kita udah lihat ya bagaimana Taman Eden itu, dan Taman Eden itu direkonstruksi ulang oleh umat Israel dalam bentuk kemah pertemuan dan bait Allah. Nah, lalu kita juga lihat bahwa bagaimana manusia diusir dari Taman Eden, dan minggu lalu kita sudah bahas juga tentang Kain dan Habel. Kita bisa melihat karakter Kain itu seperti apa, karakter Habel itu seperti apa. Bahkan kita juga sudah bahas kemarin, kita bedah kenapa Tuhan itu mengindahkan persembahan Habel, tapi tidak mengindahkan persembahan Kain. Ya. Dan kemarin kita temukan 3 alasan kenapa persembahan Habel diindahkan, tapi persembahan Kain tidak diindahkan. Nah, karena Habel mati oleh Kain, diganti dari Allah, diganti Set. Nah, itu hal yang menarik. Penggantian ini juga adalah hal yang menarik yang bisa kita bahas. Monggo silakan kalau ada yang mau men-sharingkan. Ada yang mau duluan men-sharingkan? Siapa yang mau buka nih? Mungkin Amel atau Leo? Oh, Tian lagi mencoba memahami. Selamat malam teman-teman, selamat malam Kak Bertus. Malam-malam. Ini sedikit aja dari saya, cuma ada 2 hal. Yang pertama, ketika saya baca atau lihat tabel itu keren banget ya sih, umur orang tuh bisa sampai ratusan, seolah tuh hampir abadi. Rasanya itu ada banyak hal yang bisa dipelajari ya, kalau kita punya umur 900 tahun. Ya tapi pasti ada penyesalan apa kita kalau bisa hidup selama itu juga. Nah, tapi yang mau saya bilang, mungkin dulu tuh belum ada kayak pengotor atau apa gitu ya dalam diri manusia, sehingga umur mereka tuh bisa sampai selama itu, murni apa, hidupnya tuh istilahnya bisa lama. Sedangkan makin turun kan
penyakit, ada bawaan dan lain sebagainya, pola hidup, namanya umur manusia itu semakin, harapan hidupnya semakin pendek gitu ya. Terus kemudian kalau saya nggak salah ingat di abad 14 atau 15, angka harapan hidup manusia itu kecil banget, kira-kira 30-40 tahun. Nah, kalau kemudian karena perkembangan teknologi dan sebagainya, sehingga harapan hidup manusia itu bisa bertambah. Ya, jadi itulah kekaguman saya dengan umur mereka yang terlampau tinggi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari kitab Kejadian bab 5 ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Sedangkan yang lain itu tidak dituliskan demikian itu. Nah, mungkin saya merasa bahwa penekanan itu memiliki makna atau memiliki arti yang, kenapa sih Henokh hidup bergaul dengan Allah? Apa maksud hidup bergaul dengan Allah di sini? Gitu. Makasih. Terima kasih Leo. Yes, menarik ya, umur 900 tahun belajar apa aja mereka. Harusnya punya pemikiran yang lebih luar biasa harusnya ya. Seperti seluruh ilmu itu bisa dipelajari sih. Benar. Yes, menarik. Siapa lagi? Oh ya, ini selamat datang, tadi ada Jessica, terus tadi sempat masuk CEC Sanitasi 2020 lah ya. Terus tadi Mas Ardi, selamat datang juga. Kita bahas Kejadian 4 ayat 17 sampai 5 ayat 32. Nah, ini saya tampilkan di sini tentang apa? Ini gambar gambar yang menggambarkan keturunan ya, keturunan Kain dan keturunan Set, dan sebelah kanannya itu arti masing-masing nama dalam bahasa Ibrani. Nah, boleh silakan, ada mau di-sharingkan? Aku, Kak. Monggo, ayo. Ini aku menemukan hal yang menarik di ayat 5 berapa ini? Ayat 29, dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang terkutuk oleh Tuhan. Nah, aku kayak mikir kan, ini apa ya, pendahulu kita ini hidupnya panjang, umurnya panjang gitu kan. Pasti ada yang mereka kerjakan. Yang tadi mungkin salah satunya bergaul dengan Tuhan ya, bergaul dengan Allah ya, dan ya kita nggak tahu maksudnya bergaul dengan Allah itu ngapain. Tapi aku yakin itu pekerjaan yang luar biasa sih, karena bergaul dengan Tuhan luar biasa dong. Terus apa ya? Aku ada sedikit kayak kebingungan, dan kayak aku merasa, oh kok semenjak Nuh lahir tuh justru kayak anak ini yang akan memberikan kita pintu yang ke tempat baru gitu loh. Jadi aku ngerasa apakah ini apakah manusia yang dulu itu melewati tahun yang panjang banget itu untuk menunggu saat-saat momen-momen Nuh lahir agar bisa menuju tempat baru, gitu sih aku berpikir tadi. Menarik ya? Iya benar juga ya. Ada yang baru melahirkan umur 800, ada yang baru melahirkan umur 300. Mereka menunggu umur sampai 300 tahun untuk melahirkan seorang anak gitu ya. Iya. Aku baru sadar. Terima kasih Hamel. Luar biasa. Nah, ini selamat datang, ada Cimaria ya. Cimaria. Dan Kojeri ini sepertinya juga ada di sana. Selamat datang. Hari ini kita bahas tentang Kejadian 4 ayat 17 sampai Kejadian 5 ayat 32. Dan ini grafik gambar ya, gambar tentang keturunan Kain dan Set. Dan sebelah kanannya itu ada arti dalam bahasa Ibrani masing-masing nama.
Yuk dilanjut, siapa lagi yang mau sharing? Bertus, aku. Wah iya sih, luar biasa. Tapi pengen nanya emang nggak apa-apa kan ya? Bukan mau sharing. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya gitu ya, kayak di Alkitab gitu kan sering banget tuh hampir di tiap kitab tuh pasti ada silsilahnya gitu. Misalkan kayak Adam, anaknya Kain, Habel, Set gitu misalkan ya. Sebenarnya kalau itu teh cuman untuk menunjukkan silsilah keluarga aja gitu ya biar kita tahu, atau sebenarnya ada makna apa sih di baliknya Tuhan teh ngasih tahu sampai ini misalkan memperanak ini gitu. Nah, itu teh sebenarnya ada tujuan apa atau hanya biar kita teh tahu silsilahnya mereka aja gitu. Wah, menarik. Terima kasih. Sebelum saya jawab, ada yang mau ini menjawab duluan? Nah, silahkan. Tadi Cik Eva tanya ya, kira-kira nih silsilah itu maknanya apa sih? Apakah hanya untuk menunjukkan identitas secara silsilah atau memang ada maknanya dituliskan silsilah di dalam kitab suci? Nah, silahkan. Siapa yang mau menjawab mungkin? Aduh, aku nggak tahan untuk menjawab. Kalau menurut aku ya, setiap apapun yang ditulis yang kitab, apalagi udah pakai nama ya, betapa pentingnya setiap makna, bahkan titik koma yang ada dalam kitab itu mengandung makna yang dalam. Nah, kenapa kita penting pelajarin silsilahnya? Nah, biar kita tahu ini orang siapa dan turunannya siapa, dan ada makna di balik itu semua yang besar kalau menurut aku. Kalau berdasarkan ini ya, baru baca aja tadi sepintas, baru 2 ayat aja gitu ya, yang terpikir dalam pikiranku ya. Teman-teman jangan anggap aku Kak Yusni pinter, enggak, aku juga belajar ya. Bertus tuh mempelajari ini dia sendiri belajar. Kita udah tidur, dia sampai tengah malam untuk belajar hal ini, dan ini berat buat dia juga untuk bisa belajar. Cuma aku baru belajar dikit aja, Tuhan ini makna pasti ada maknanya. Cuma yang bisa aku share untuk tadi mungkin menjawab pertanyaan Cik Eva ya. Kalau menurut aku gini, sama lah kayak silsilah Yesus juga kan lumayan ribet lah itu ya, kita baca juga ini turunan siapa. Satu poin yang bisa aku bagi kali ini ya, satu poin dulu. Itu untuk menunjukkan siapa kita dan dari mana asalnya kita. Mungkin kita dari turunan orang itu tuh Kain. Kain itu orang apa teman-teman? Kalau kita review dari minggu lalu, Kain itu jahat sama Habel. Dia bunuh adiknya. Tapi kenapa lahir Henok? Henok ini orang apa? Orang hebat, orang yang berkenan di mata Tuhan. Sampai kalau kalian baca itu nanti lebihnya lagi, Henok itu sampai terangkat ke surga, bayangin. Dia orang pertama yang mengalami pengangkatan. Gimana sih hidupnya Henok? Nah, ini yang harus kita belajar. Sekalipun mungkin turunan kita turunan orang nggak beres ya, turunan orang nggak kenal Tuhan, orang jahat, tapi bisa kok lahir turunan-turunan yang dahsyat gitu, turunan-turunan. Jadi nggak terpatok, oh orang-orang tuanya gitu ya wajar lah anaknya juga nggak beres. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu ya, sama sekali itu dipatahkan lewat statement ini. Ini aku baru 2 ayat aku baca aja udah wow gitu ya, apalagi seterusnya mungkin lebih wow lagi ya, mungkin wow yes benar, terima kasih Tuhan, atau mungkin kita wow liar kitanya juga ya, saking dahsyatnya pekerjaan Tuhan gitu ya. Nah, aku pikir teman-teman ini sangat menarik sekali gitu ya, banyak hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan singkapkan ya. Dari pertama kita belajar sampai sekarang udah kejadian 4 ya, itu terlalu ajaib kalau menurut aku. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin ngerasainnya ya, cuma aku pikir ini yang saat ini yang bisa aku jawab. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan dengarkan lebih lengkap lagi dari Bapak yang botak itu ya. Oke. Terima kasih sayang. Aku mungkin koreksi sedikit ya. Aku agak sedikit koreksi. Jadi anak nama Henok yang anaknya Kain itu bukan Henok yang diangkat ke surga, tapi Henok yang diangkat ke surga itu Henok anaknya Yared, itu yang di sebelah kanan. Jadi Henok yang sebelah kanan yang aku kasih tanda hijau, anaknya Yared yang umurnya cuma sampai 365, itu yang diceritakan diangkat Tuhan. Tapi kalau Henok anaknya Kain itu tidak diceritakan diangkat Tuhan, tapi diceritakan Kain itu membuat kota yang diberi nama seperti nama anaknya, yaitu Henok. Nah,
Tapi tadi terima kasih itu benar, menunjukkan siapa kita, gitu ya, menunjukkan siapa kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga gini, menunjukkan, menjelaskan secara jelas bahwa Tuhan memilih hamba-hambanya itu tidak sembarangan. Jadi bahkan Tuhan itu melihat, bisa melihat, sampai Tuhan lihat dia turunan siapa. Nah kalau kita, katakanlah kita nggak baca ini gitu ya, cerita Nuh kan kita sudah sering dengar, Nuh, bahtera, dan air bah. Nah jadi pertanyaan, kenapa Tuhan pilih Nuh gitu. Nah Tuhan pilih Nuh itu tidak, nggak semata-mata juga karena Nuhnya, tapi juga ada ikut andil berkat dari bapak-bapaknya. Kalau kita baca kitab suci kan setiap para penyembah Allah ini keturunannya akan diberkati, gitu ya. Kalau kita baca kitab suci kan seperti itu, keturunannya akan diberkati. Jadi bukan kita yang diberkati, tapi keturunan kita juga akan diberkati. Dan itu yang bisa kita lihat. Nah, nanti setelah Nuh, misal contoh lain, pemilihan Daud. Nah itu nggak main-main. Kenapa kok Tuhan pilih? Padahal raja pertama Saul ya. Tapi kenapa Tuhan ganti dengan Daud, itu juga nggak main-main. Itu ada turut andil dari yang namanya Boas. Boas itu kira-kira mungkin Mbah Yud ya, Mbah Buyutnya Daud gitu. Entah Mbah Buyut atau Mbah Canggahnya Daud. Nah, aku agak sedikit lupa. Itu ada andil dari sana. Lalu nanti kalau kita lihat lagi ada yang namanya Zerubabel. Zerubabel ini orang Yahudi juga yang memimpin pembangunan kembali Bait Allah. Kenapa Tuhan pilih Zerubabel? Nah, ini juga nggak semata, nggak ujuk-ujuk Tuhan pilih Zerubabel untuk memimpin pembangunan kembali Bait Allah. Karena Zerubabel inilah keturunan Daud, keturunan Salomo. Itu. Dan Tuhan memilih Yusuf dan Maria pun juga tidak main-main. Itu karena Yusuf dan Maria dua-duanya itu keturunan Daud. Gitu ya. Yusuf dan Maria itu dua-duanya keturunan Daud. Jadi ada turut andil. Jadi kalau kita ngerti ini, kita nggak akan berpikir bahwa Tuhan itu ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk milih enggak. Tapi Tuhan pasti punya alasan yang mungkin bisa jadi hanya Tuhan saja yang tahu. Ya, tapi kalau kita telusuri, kita juga bisa mengetahui setiap alasan Tuhan memilih setiap orang. Nah itu jawaban dari aku begitu. Yang lain monggo kalau ada yang mau memberikan tambahan jawaban boleh, atau mungkin sudah terjawab dan mau sharing yang lain juga monggo silakan. Bertus, mungkin kalau zaman sekarang mah berarti mungkin kayak misalkan anaknya Jokowi dipilih jadi wali kota karena andil bapaknya, mungkin seperti itu ya mungkin ya. Nah itu analog yang bagus sih. Nah, aku nggak kepikiran bahkan. Nah, itu analog yang bagus. Jadi orang percaya kepada si Gibran itu nggak ujuk-ujuk kan gitu kan. Mungkin orang juga ngelihat, oh ya ini Jokowi ini apik nih kalau jadi wali kota dulu. Wah, ini kira-kira mungkin Gibran juga kemungkinan sama bagus juga. Nah, gitu. Benar-benar itu analog yang bagus. Terima kasih Ci. Sama. Boleh silahkan, ya, yang lain yang mau tanya, yang mau sharing juga boleh. Komputer nih biasanya ada insight out of the box ya. Boleh kok, silahkan. Insight, asal jangan menyesatkan aja ya bro ya. Nanti diluruskan. Nah tapi kalau gua ini berpendapat pasti ada dasar ayatnya lah kalau saya sih. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan karena ada dasar ayatnya. Tapi ini bener sih, apresiasi sih buat Albert ya. Ini memang liur, rumit,
Sebenarnya kalau kalau kita mengerti bahasa Ibraninya atau mungkin minimal bahasa Inggrisnya mungkin ya. Tapi ya lebih bagus bahasa Ibraninya kalau kalau mengerti ya mungkin ini tuh banyak banget sih yang bisa dipelajari, yang bisa kita dapat itu sangat banyak seharusnya ya. Cuman karena kita nggak ngerti bahasa Ibrani, yang ada kita malah pusing ya. Karena Ibrani itu bangsa Yahudi itu setiap nama itu pasti ada artinya. Setiap angka itu ada artinya. Jadi misalnya kenapa sih Metusalah itu orang yang paling panjang umurnya itu kan Metusalah kan berapa 900 berapa sih? 999 ya. Itu aku salah nulis tuh. Itu salahnya. 969. Ya 969 ya. Itu aku salah nulis. Silakan. Ya, itu pun kalau ngerti ya pasti ada artinya sih. Terus juga saya pernah sharing ke murid-murid saya tentang Sem Ham Yafet. Kalau kita baca detil dan mengerti, ini juga kita bisa dapat sesuatu dari Sem Ham Yafet kan. Setelah dunia musnah itu kan sisa Sem Ham Yafet tiga bapak ini yang menjadi cikal bakal. Siapa sih yang bakal jadi keturunan kulit putih, keturunan kulit kuning, keturunan kulit hitam, gitu kan? Di dunia ini kan 3 ras besar itu kan, kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, ya sisanya ya campuran aja sih. Nah, terus juga apa ya? Saya juga ngelihat ini Nuh ini generasi terakhir dari orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah gitu. Kan waktu itu saya pernah nge-share kan kalau tentang Kain dan Habel, Kain diusir, dia jauh dari Allah. Padahal pada zaman itu Allah sepertinya sih masih bisa ngobrol secara langsung sepertinya ya. Ngobrol ya nggak tahu ya face to face atau gimana, tapi masih bisa bergaul dengan Allah gitu. Ini dari Adam sampai ke Nuh ya. Kalau saya lihat sih, saya juga baru sadar sih. Mungkin tidak berarti apa-apa sih, tapi ya baru sadar aja ini generasi terakhir ketika orang-orang tuh bisa benar-benar dekat, sangat dekat dengan Allah gitu. Ya mungkin nggak ada arti apa-apa, cuma mau sharing aja, ini saya baru ngeh gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini kan tanah tuh terkutuk ya sama Tuhan gitu. Tapi ternyata biarpun tanah dikutuk, kayak misalkan Kain menjadi petani, kan disebutkan hasil tanahnya tuh pasti kurang bagus gitu. Tapi di sisi lain ketika Tuhan memberi hukuman, Tuhan pun dengan kreatifnya bisa membuka sisi lain untuk kita survive. Misalnya yang di bab 4 ayat 21 itu kan nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Terus Zila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Jadi meskipun ada pintu yang tertutup gitu, tapi Tuhan pun baik banget, dia bisa membuka pintu lain. Tuhan itu yang kreatif dia, dan kalau kita benar-benar bergaul dengan Tuhan,
Tuhan pun akan membukakan keahlian yang lain, membuka pintu lain seperti ini, ke kecapi dan suling menjadi tukang tembaga dan tukang besi gitu. Jadi tidak semerta-merta Tuhan tuh galak langsung hukum, tanah dikutuk, terus udah aja nggak ngapa-ngapain. Tapi Tuhan pun kalau kita bergaul, kita pun masih bisa gitu. Tuhan pun bisa buka pintu berkat di hal yang lain gitu. Paling itu aja sih, bro. Yes. Terima kasih. Luar biasa ya. Iya benar juga ya. Ternyata aku juga baru sadar Nuh ini generasi akhir yang dituliskan bergaul dengan Allah. Nah, silakan yang lain lagi. Siapa tahu mungkin ada yang mau sharing lagi. Aku. Ya, ayo silakan. Kalau aku sih menemukan hal yang menarik ya. Yang pertama dari judul si Kejadian bab 4 ayat 17 kan keturunan Kain, Set dan Enos. Nah, aku tuh bertanya-tanya kenapa dari sekian nama cuma 3 orang ini yang dijadiin judul gitu kan. Berarti kan ada sesuatu yang spesial ya. Setelah aku baca-baca dengan bingung kenapa ini Lameknya ada 2, kenapa Henoknya ada 2, dan aku baru sadar dari bagian yang Bertus kasih. Oh ternyata itu sama nama tapi beda orang ya, aku baru tahu. Nah, terus balik lagi ya, aku cari-cari kenapa sih ini si Kain, Set, dan Enos gitu. Yang pertama, kalau Kain jelas ya, karena Kain ini kan istilahnya yang mendahuluinya gitu. Dari anak pertama dari Adam dan Hawa kan ya. Nah, terus yang kedua Set. Set itu ternyata penggantinya Habel kan istilahnya. Jadi adiknya si Kain karena Adam itu bersetubuh pula dengan istrinya, lalu di ayat 25 ya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set gitu kan. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Nah, kita tahu ya, kemarin kan udah belajar nih sejarahnya Habel, gimana dia tuh sebenarnya berkenan di mata Tuhan gitu. Dan bahkan sampai Adam pun bilang kalau si Set ini tuh penggantinya Habel gitu kan. Berarti mungkin juga nih si Set ini menjadi jalan juga kan untuk meneruskan istilahnya, aku nggak tahu sih ya, ini mungkin pengertian aku aja gitu. Jadi semua yang baik dari Habel tuh nanti akan diteruskan dari Set gitu loh. Nah terus udah gitu satu lagi Enos kan. Enos ini ternyata anaknya Set. Nah apalagi di ayat 26 nih dibilang waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Berarti kan emang bener ya, awalnya kan Habel berkenan nih di mata Tuhan. Terus karena dibunuh sama Kain, terus Adam Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan si Set. Nah, Set ini berarti penggantinya Habel gitu. Dan Set ini juga punya anak namanya Enos. Dan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Berarti aku baru sadar sih kayak 3 orang ini tuh emang yang pionirnya gitu loh. Yang pionir kalau Tuhan itu mulai diingat lagi gitu. Nah, terus udah gitu kan lanjut lagi nih ya. Nah, dari keturunan Adam kan sebenarnya sama nih ya, yang dari ayat 6, terus ayat 7, sampai ayat ke 11. Itu kan Set dan Enos juga tuh. Ternyata keturunan dari Set, Enos itu lanjut lagi sampai akhirnya ke ayat 30, yaitu Nuh gitu kan. Nah, berarti aku juga baru sadar ya, iya ya ternyata Nuh ini kan seseorang yang kita tahu juga ya kisahnya yang mungkin akan dibahas nanti untuk minggu-minggu berikutnya. Tapi kan berarti benar juga kalau silsilah itu ternyata emang kayak orang-orang hebat tuh ternyata atas-atasnya juga hebat-hebat loh gitu maksudnya. Jadi aku juga baru sadar ya, berarti silsilah ini sebenarnya kalau diulik-ulik tuh menarik sih, cuma memang harus mikir kan, harus belajar, harus tahu sejarahnya seperti apa kayak gitu kan.
Nah, jadi kayak, oh menarik juga ya, ini Kain, Set, dan Enos, akhir-akhirnya sebenarnya ini tuh kayak prolog untuk menceritakan si Nuh gitu kan. Nah, keren banget nih berarti, apa ya, kayak susunannya tuh keren gitu loh menurut aku ya. Oh, ternyata dari Nuh itu awalnya dari sini toh gitu. Aku kayak baru sadar lagi, oh iya ya bener juga gitu. Terus yang aku mau tanya sih sebenarnya ya, kenapa di ayat 23 nih, kenapa si Lamek ini kayak bisa bilang kalau sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat gitu. Berarti kan ini kayak istilahnya Lamek ini tahu kan yang kisah sebelumnya nih, kisah si Kain yang waktu istilahnya dihukum, bukan dihukum ya, maksudnya kayak dibilangin kan waktu itu sama Tuhan, siapa yang berani nyentuh itu bakalan kena hukumannya 7 kali lipat gitu. Nah, aku tuh bingung aja gitu, kok bisa ya tiba-tiba si Lamek ini nyebutin kalau Lamek ini 77 kali lipat, bahkan lebih besar daripada si Kain gitu. Itu aku penasaran aja sih, kenapa dia sampai berapa ya, 2 ayat kan, ayat 23 dan 24, kenapa bisa sampai keluar kata-kata itu gitu sih. Aku penasaran aja sejarahnya kayak gimana gitu. Mungkin yang lain tahu. Sekian dari aku. Oke, menarik sekali emang Ti. Sebentar ya, ini bapaknya lagi ke toilet sebentar. Ya, itu yang akan kita bahas nanti yang ayat 23, 24. Dan itu nggak pantas saya ngomong, nanti mengambil tahtanya. Nanti kita tunggu aja dia yang akan bersuara, ya, yang akan menjelaskan secara detail. Pasti ada makna terselubung kenapa dikatakan di sini 23 dan 24 tuh, jika Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nah, angka itu bukan angka yang biasa, pasti ada sesuatu yang akan ada maksud-maksud tertentu. Oke, kita keep dulu ya, nanti sebentar akan dijawab sama Bertus. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi? Teman-teman, untuk yang baru ya, jangan merasa aduh ini makanannya terlalu berat, ini aku dulu belum pernah, aku nggak pernah baca Alkitab, atau aku jarang. Teman-teman jangan merasa udah kecil hati atau bagaimana. Enggak, kita sama-sama belajar, dan nggak ada di sini yang udah paling hebat. Sama-sama belajar, sama-sama sharing ya. Jadi nggak usah merasa minder atau merasa nggak enak karena kayaknya ini kayaknya ini terlalu berat untuk aku yang belum pernah baca Alkitab. Nggak apa-apa, justru karena kita semua susah untuk belajar Alkitab, dan memang nggak mudah ini juga, makanya kita perlu usaha sedikit. Ya, siapa tahu dengan apa yang diutarakan bisa membuka hal baru, dan jadi membaca Alkitab itu sangat menarik gitu. Semua baca Alkitab itu nggak yang ini sulit jadi buat kita bosan atau kita menyerah untuk baca Alkitab. Nah, ini salah satunya kita akan bahas ini, dan nikmati aja, walaupun nggak ngerti, nikmati aja, dengerin aja, karena firman Tuhan itu luar biasa menurut saya ya, mengubahkan setiap hati, mengubahkan segala sesuatu. Nah, ini udah kembali Bapak dari peradabannya, kita lanjut ya. Tadi pertanyaan Tian itu ayat 23 sama 24. Mungkin yang lain bisa jawab, boleh. Nanti kalau enggak kamu simpan dulu ayat 23 24, kenapa seperti itu? Pertanyaannya apa ayat 23 dan 24? Kamu Jadi baca gini dulu tuh, aja. aku tuh penasaran ayat 23 sama 24. Si Lamek ini tuh siapa sih sampai dia bisa ngomong gitu. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat gitu. Maksudnya siapa sih dia gitu kan? Kayak aku nggak pernah, maksudnya jarang gitu ya. Mungkin ada yang terselubung kah di situ. Sampai kok dia bisa tahu yang kisah Kain sebelumnya kan, yang Tuhan tuh kalau ada yang macam-macam sama Kain bakalan dibalas 7 kali lipat. Nah, ini Lamek siapa lah 77 kali lipat gitu kan. Aku penasaran itu aja gitu. Oke. Ya. Nah, pertama memang kemungkinan sekalipun Lamek itu jauh ya dari Kain ya. Tapi kalau melihat umur yang panjang, umur yang orang-orang yang panjang, kemungkinan Lamek itu pernah ketemu Kain. Ada kemungkinan seperti itu. Dan menamai salah satu anaknya adalah Tubal Kain. Engkau yang akan dibawa dari Kain.
Nah, sebenarnya ini gini, nah menarik ya. Lamek ini siapa sih? Ya, kalau kita pakai kacamata rohani bukan siapa-siapa sebenarnya. Tapi kalau kita pakai kacamata duniawi, nah ini orang hebat. Ini aku pakai kacamata duniawi ya. Ini orang hebat. Lamek itu kuat juga artinya. Kenapa kok aku bisa bilang orang hebat? Karena coba kita lihat. Anak pertama, Yabal. Itu bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Artinya dia ahli dalam hal ini. Orang yang ahli tinggal dalam kemah, orang yang ahli mengembara, orang yang ahli memelihara ternak. Itu orang yang ahli pindah dari satu kota ke kota lain, gitu ya. Nah, yang kedua, Yubal. Anak kedua Yubal. Ini apa? Orang yang ahli memainkan kecapi dan suling. Ya. Dan yang ketiga, Tubal Kain. Orang yang ahli untuk membuat tembaga dan besi. Dan Naama pun artinya kecantikan. Itu mungkin bisa jadi Naama ini perempuan paling cantik mungkin di saat itu. Gitu ya. Nah, beberapa ahli kitab suci mengatakan bahwa Naama ini ahli dalam menari berputar. Gitu ya, ahli dalam menari, khususnya menari berputar seperti balet. Nah, ini kalau kita pakai kacamata duniawi ini orang hebat sebenarnya. Oh, dia menghasilkan anak-anak ahli semua. Gitu ya. Mungkin ganteng-ganteng, cantik-cantik juga gitu. Mungkin kira-kira begitu. Gitu ya. Tapi kalau kita pakai kacamata rohani, ini bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ada ahli kitab suci juga sempat memperkirakan ngira-ngira nih ya. Nah, kemungkinan yang dibunuh oleh Lamekh itu kemungkinan si Kain. Gitu. Kira-kira begitu, tapi itu memang dasarnya tidak terlalu kuat gitu ya. Kira-kira yang dibunuh oleh Lamekh itu kira-kira sepertinya itu Kain yang dibunuh gitu kan. Nah, jadi gini, kalau kita melihat dengan kacamata duniawi ini orang hebat, maka akan punya peluang untuk dia sombong sebenarnya. Karena apa? Orang hebat, aku Lamekh, aku kuat, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dia bilang aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai ayat 24 ya, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamekh 77 kali lipat. Ini bentuk kesombongannya dia. Ya kan? Kalau kita baca yang minggu lalu, kita pelajari bahwa Tuhan yang ngomong ke Kain bahwa Kain kalau ada yang bunuh kamu akan dibalas 7 kali lipat. Nah, tapi itu konteksnya Tuhan yang ngomong ke Kain. Ini enggak, Lamekh itu ngomong sendiri. Kalau Kain aja dibalas 7 kali lipat, maka aku Lamekh, si kuat ini, si orang hebat ini, anak-anakku anak-anak hebat, pasti aku lebih hebat daripada Kain, maka pasti akan dibalaskan 77 kali lipat. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Itu untuk yang Lamekh ini itu seperti itu. Nah, paling begitu. Ya, jadi dia bukan siapa-siapa sebenarnya. Gitu. Secara dari kacamata rohani dia bukan siapa-siapa sebenarnya. Karena apa itu kalau kita lihat ya, Nuh punya 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan nanti ketika air bah, itu cuma Nuh yang selamat ya. Nuh dan Nuh anak-anaknya dan menantu-menantunya. Jadi dengan kata lain, yang benar-benar dihabisi itu keturunan siapa? Keturunan Kain. Itu yang benar-benar dihabisi sama Tuhan dalam air bah. Termasuk keturunan Lamekh. Itu yang benar-benar dihabisi sama Tuhan ketika air bah. Jadi dia bukan siapa-siapa. Gitu. Paling itu kok jawaban dari aku. Nah, monggo silakan. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan juga, atau mungkin ada lagi mau sharing. Nah, boleh kalau ada yang mau sharing dan mau tanya lagi juga boleh.
Ini selamat datang Kak Efran ya. Kak Efran selamat datang. Krishna Berarti juga Lamek, selamat datang. Apa-apa gimana, Ti? jadi Lamek yang keturunan Kain itu kan sombong. Beda kali ya sama Lamek yang keturunannya Set. Karena dia yang melahirkan Nuh gitu kan. Tapi Ya. dia itu udah istilahnya udah mati duluan kan. Sebelum memang si air bah itu datang. Berarti emang dua Lamek yang berbeda mungkin ya. Ya nggak sih? Ya, benar. Ini dua Lamek yang berbeda. Dua Lamek yang berbeda. Tapi kalau Lameh bapaknya Nuh memang tidak dijelaskan ya siapa dia, seperti apa gitu. Nah, cuma nanti ini hal yang menarik kalau kita bahas perbedaan mencolok antara keturunan Kain dan keturunan Set. Nah, nanti akan aku bahas juga hal itu. Boleh ada lagi yang mau sharing, satu orang lagi mungkin? Sebelum akhirnya nih, aku paparkan apa yang aku dapatkan. Monggo silakan. Kalau tidak ada, nah mungkin sembari teman-teman merenungkan lagi gitu ya. Nah, aku akan paparkan apa yang kira-kira aku dapat dari berikut kita hari ini. Nah, sebenarnya aku sebelumnya memperkirakan ya, tapi ternyata perkiraanku salah. Aku memperkirakan akan ada yang membahas tentang hal ini, tentang kutub keturunan. Nah, tapi ternyata perkiraanku salah, gitu ya. Ternyata tidak ada yang membahas tentang kutub keturunan. Nah, tapi aku akan bahas tentang kutub keturunan. Karena ini, kalau kita lihat Kejadian 4 ayat 8, ya kan ini lalu kita bahas, Kain itu seorang pembunuh yang membunuh adiknya. Nah, lah kok ndelalah gitu ya, lah kok tiba-tiba kok ternyata Lameh yang 4 ayat 23 ini Lameh keturunan Kain ya. Ndelalah kok Lameh ini juga membunuh. Gitu. Kain sama ya kan, dan sama-sama membunuh satu orang. Gitu. Kain membunuh dan Lameh pun membunuh. Dan Lameh bukan cuma membunuh, Lameh beristri dua. Beberapa ahli kitab suci mengatakan bahwa inilah pertama kali manusia itu punya istri lebih dari satu. Beberapa ahli kitab suci mengatakan demikian, punya istri lebih dari satu secara bersamaan. Dan Tuhan Yesus datang untuk memperbaiki, salah satunya memperbaiki hal ini. Ya, jadi seakan kok ini kayak ada suatu turunan gitu ya, sifat atau mungkin kutub keturunan terhadap hal ini. Nah, apalagi kalau kita baca nanti kita Keluaran 20 ayat 5. Dituliskan bahwa jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, kepada patung ya sebenarnya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, hal ini malah memperkuat lagi tentang kutub keturunan. Nah, atas dasar seperti inilah, apalagi dasar Keluaran 25 ini ya, akhirnya muncul suatu kegerakan. Kegerakannya ini, healing the family tree, atau mungkin penyembuhan pohon keluarga. Nah, mungkin beberapa orang pernah dengar gerakan ini ya, penyembuhan pohon keluarga. Nah, dan ini pun juga sempat booming di dalam gereja Katolik. Di dalam gereja kita pun hal ini sempat booming. Gitu ya, ini muncul di tahun 1900-an dan booming di tahun 2000-an. Gitu, dan ada di gereja kita pun juga boomingnya di tahun 2000-an. Bahkan yang terlibat di dalam healing penyembuhan pohon keluarga ini bukan cuma awam, tapi para pastor. Ya, para pastor juga terlibat di dalam pergerakan penyembuhan pohon keluarga ini. Nah, tapi apa pendapat gereja tentang hal ini?
Gitu ya. Nah, aku minggu ini mengkupas hal ini, ya kan, riset tentang hal ini, mempelajari tentang hal ini, sebenarnya ini apa sih tentang keturunan, kutuk keturunan, dan aku jujur saja baru benar-benar mengerti itu ketika belajar ini, gitu ya. Maka itu pentingnya belajar firman dan menelusuri itu. Kita akan dapat pertanyaan-pertanyaan yang kalau pertanyaan-pertanyaan itu kita riset, kita cari tahu, itu akan membukakan mata rohani kita. Nah, ini ada beberapa sumber, ya kan. Pertama dari Katolisitas yang dituliskan mengapa retret pohon keluarga dilarang. Nah, Katolisitas itu mengutip surat Viket Keuskupan Agung Jakarta tentang pembauran karismatik Katolik yang isinya melarang retret pohon keluarga ini, penyembuhan pohon keluarga. Nah, lalu aku juga ambil juga dari ini, can we heal our family tree and wipe out ancestral sin? Nah, itu tentunya semuanya aku ambil dari teologi Katolik ya, tidak ada yang keluar dari sana. Nah, sampai tahun 2018 pun, bahkan mungkin sepertinya sampai tahun ini pun di dalam gereja Katolik hal ini masih ada tentang penyembuhan pohon keluarga. Bahkan teman-teman kalau baca di sini, yang ini aku tunjukkan ini bukunya, buku doa ini, di sini pun ada di halaman 100. Kalau teman-teman ada yang punya, buka aja di halaman 100. Itu ada doa pohon keluarga. Nah, itu. Doa pohon keluarga, dan isinya itu tentang ya penyembuhan pohon keluarga, gitu ya. Ini buku yang nihil obstat dan imprimaturnya tahun 2010. Artinya ini sudah dicek oleh pastor yang berwenang dan uskup ya, gitu. Oleh Keuskupan Agung Semarang. Nah, tapi kenapa bisa bertentangan? Itu hal yang menarik juga. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun bisa jadi masih ada gerakan ini dalam gereja kita. Nah, akhirnya muncullah suatu keresahan kan di dalam gereja. Akhirnya tahun 2018 dikumpulkan. Tahun 2018 dikumpulkan. Nah, ini aku akan bahas dari artikel yang terakhir ya. Can we heal our family tree and wipe out ancestral sin? Nah, ya, ini pembahasannya begini nih. Jadi tahun 2018, September 2018, jadi ini baru 3 tahun yang lalu nih ya, Asosiasi Eksorsis Internasional itu membahas tentang hal ini di Roma. Nah, dipimpin oleh Father Rogelio Alcantara. Ini seorang doktor teologi, seorang eksorsis juga, Father Rogelio Alcantara ini. Nah, Father Alcantara ini menyatakan bahwa kita tidak dapat. Jadi dia tuh cari gitu ya, tulisan dari magisterium atau ajaran-ajaran para uskup, mungkin tulisan-tulisan dari orang-orang Katolik, para pastor Katolik, para bapak-bapak gereja yang mengajarkan tentang doktrin dosa keturunan ini sebelum paruh kedua abad ke-20. Ya, tapi nggak ketemu. Ternyata tidak ada satu bapak gereja pun yang mengatakan ada namanya dosa keturunan, ya, kecuali dosa asal dari Adam. Nah, akhirnya dan Father Alcantara menelusuri ini dari mana sih gerakan ini. Nah, gerakan ini tuh pertama kali itu di kalangan orang Protestan ya. Nah, seorang misionaris Protestan namanya Kenneth McAul. Nah, ini bukunya tadi dia, Dr. Kenneth McAul. Itu yang memprakarsai gerakan penyembuhan pohon keluarga, gitu ya, menyembuhkan silsilah keluarga. Dan akhirnya itu menjadi sebuah gerakan ya, Dr. Kenneth McAul ya, seorang misionaris Protestan. Nah, tapi ini ya, dan itu gerakan ini menyebar termasuk juga dalam gereja Katolik. Meskipun doktrin dosa leluhur juga tidak memiliki dasar teologis, Father Alcantara mencatat bahwa para pembelai mencoba untuk membenarkan penerapan karma pada teologi Kristen berdasarkan ilmu psikologis, terutama pemikiran Carl Jung. Nah, ini menarik nih, karena kalau ditelusuri lagi, ya kan, konsep kutuk keturunan itu konsep pagan, konsep karma sebenarnya. Jadi kalau makanya gini, aku kurang suka ya kalau ada orang
orang apalagi orang Kristen gitu ya, apalagi dia orang Kristen, orang ini lagi, orang di depan mimbar lagi gitu ya, yang dengan seenaknya dia bilang ya ini hukum karma. Nah itu aku sejujurnya kurang suka, dari dulu memang kurang suka, karena konsep karma itu tidak semudah itu teman-teman. Kalau teman-teman pelajari konsep karma itu tidak semudah itu. Jadi bukan cuma sekedar kalau kamu baik sama orang, orang juga baik sama kamu, enggak. Itu konsep tabur tuai gitu. Ya kan, di iman kita ada konsep tabur tuai. Tapi karma itu bukan itu. Bahkan kalau orang yang percaya sama karma, mereka ditanya, kenapa bumi diciptakan? Ya karena karma bumi sebelumnya. Nah gitu. Itu konsepnya itu luas sekali. Konsep karma itu termasuk mencakup konsep penciptaan alam semesta. Gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar kamu baik sama orang, orang baik sama kamu, itu karma bagian kecil dari karma. Nah, tapi karma itu bukan cuma sekedar itu, tapi sangat luas. Termasuk ini. Nah kalau bapakmu jahat, nah ya karmanya nurut ke kamu juga akan ketimpa kejahatan karena bapakmu jahat, karena keturunan-keturunanmu sebelumnya jahat. Nah begitu. Konsep karma kayak gitu. Gitu ya. Bahkan kenapa orang masuk neraka? Ya karena karma. Wah, itu kalau karma itu begitu. Jadi sangat luas sebenarnya. Jadi kita jangan sembarangan untuk bilang, oh ya ini karma. Oh aku percaya kok sama karma. Oh enggak, jangan. Please jangan. Nah, malam hari ini aku mau katakan, please kita sebagai orang Kristen, apalagi kita sebagai orang Katolik ya please jangan percaya dengan karma. Nah, akhirnya klarifikasi. Father Alcantara klarifikasi istilah pengaruh, dosa dan kutuk, gitu ya. Nah, dikatakan pengaruh satu generasi terhadap generasi lainnya ada dan merupakan sesuatu yang wajar disebabkan oleh faktor lingkungan atau koeksistensi. Dalam artian gini, kalau misal kita lihat gitu ya, seseorang bercerai, kita lihat oh si A ini dia cerai loh sama pasangannya, cerai sama suaminya, cerai sama istrinya. Kenapa ya? Oh ya kok dilihat-lihat juga bapaknya itu juga cerai dulu tuh orang tuanya. Oh ya pantas dia juga cerai, ini kutuk nih. Bukan. Belum tentu kutuk, bukan kutuk. Ya terpengaruh. Gitu. Kenapa? Ya pasti dia berpikir bahwa orang tuaku aja nggak sepaham cerai, ya sudahlah. Aku juga udah nggak sepaham sama kamu, kita cerai aja, lebih menggampangkan cerai. Itu. Makanya ya mohon maaf ya, mungkin ada beberapa kelompok tertentu gitu ya yang menggampangkan cerai. Lah kenapa? Lo cerai boleh, gitu. Pertama gitu. Cerai boleh. Terus oh, orang tuaku juga cerai, oh, tambah-tambah. Itu kan pengaruhnya makin besar kalau seperti itu. Itu kan beda dengan kita iman Katolik yang sangat susah. Oh, cerai itu istilah cerai nggak ada. Dan pembatalan pernikahan pun juga sangat susah. Gitu ya. Jadi kemungkinan untuk cerai atau batal nikah itu sangat kecil karena pengaruh itu diminimalisir oleh gereja. Ya, jadi bukan kutuk, ya pengaruh wajar. Bapak yang ngerokok, ya dia tiap hari yang ngeliati bapak yang ngerokok, ya dia ikut ngerokok. Berarti ngerokok ya boleh ikut ngerokok. Oh, ternyata rokok enak ya, terus ikat ya kan, terus sampai dia punya anak lihat lagi oh bapakku ngerokok, ya dia ikut ngerokok terus, oh ternyata enak yo, pantas bapakku ngerokok terus, gitu. Contohnya kayak gitu, ya pengaruh gitu, gampangnya gitu, ya kan, dan itu wajar. Nah lalu yang kedua, dosa yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya tidak ada, karena dosa adalah tindakan bebas yang akibatnya melanggar hukum ilahi, bersifat pribadi dan karenanya tidak dapat diturunkan. Satu-satunya dosa yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi adalah dosa asal. Jadi nggak ada, oh dosa bapakku ini punya dosa cabul. Oh aku mesti aku jadi cabul karena bapakku ya cabul. Oh, nggak bisa. Ya itu pilihanmu. Kamu jadi cabul ya karena kamu milih jadi cabul. Sekalipun bapakmu nggak cabul, tapi kita milih, oh bapakku cabul, aku nggak oleh ikut cabul. Ya sudah, nggak cabul, selesai perkara, itu aja. Sekalipun orang tuaku cerai, tapi aku nggak mau bercerai, aku tetap pertahankan pernikahan. Ya selesai, kamu nggak ada dosa cerai, selesai, gitu kan? Jadi dosa itu pribadi, gitu, bukan diturunkan, gitu. Jadi kita jangan gampang menyalahkan keturunan
leluhur kita gitu. Kita jangan menyalahkan orang tua kita. Gitu. Wah, aku nih begini nih karena bapak aku dia begitu, aku apa misal ya aku nih ngerokok ya karena bapakku ngerokok terus ini bapakku yang salah itu. Wah, aku ikut jadi aku nanggung dosa ngerokok. Itu kita nggak bisa seperti itu. Kehendak bebas, pilihan. Orang tamu bobrok itu pilihanmu, kamu mau bobrok atau enggak. Jadi kamu nggak bisa bilang ya tapi kan aku anaknya dia ya gimana ya, nggak bisa. Aku ya, kalau dia bobrok ya pasti aku punya cenderung bobrok. Nah, itu pilihan. Ya, satu-satunya dosa yang dapat diturunkan itu hanya dosa asal. Ya, dosa dari Adam. Hanya dosa asal. Lalu yang ketiga, seorang pria dapat mengutuk keturunannya, tetapi hanya mereka yang hidup karena dia tidak dapat memiliki otoritas atas mereka yang belum dikandung. Nah, ini Father Alcantara kan seorang eksorsis nih. Jadi tentunya dia punya pengetahuan juga tentang ilmu gaib, gitu ya. Tentang perdukunan, ilmu gaib, spiritualitas itu tentu punya pengetahuan tentang hal itu. Dan Father Alcantara bilang bahwa iya, orang itu bisa, kita tuh bisa mengutuk orang. Gitu. Kita tuh bisa mengeluarkan kutukan ke orang, bisa memang. Tapi kutukan itu berlaku kepada yang hidup. Contoh, aku mau contoh ya, ini cuma contoh Tuhan, jangan terjadi, tapi cuma contoh. Misal, aku kutuk Mas Dito, gitu ya. Bisa, Mas Dito hidup kan? Aku mau kutuk Divo, anaknya Mas Dito. Bisa, Divo kan hidup. Tapi kalau aku bilang, aku mau kutuk anaknya Divo, oh ya nggak bisa, anaknya Divo aja masih umur berapa tahun, SD belum gitu ya kan? Lah kok bisa, kan? Gimana? Jadi aku nggak bisa mengutuk orang yang belum lahir, gitu. Sekalipun itu keluar dari mulutku gitu ya, aku mengutuk anaknya Divo nggak bisa. Ketemu istri ya belum gitu ya. Jadi kita nggak bisa salahkan leluhur, nggak ada istilah itu. Bahkan ini ya, nah ini aku sedikit menambahkan pengetahuan dari kejawen gitu ya. Bahkan kalau ini orang Jawa ya, misal orang Jawa zaman dulu itu punya ilmu gitu ya. Bahkan dia pun orang Jawa yang punya ilmu pun, kalau menurunkan ilmunya, dia nurunkan ke yang hidup. Gitu. Nggak bisa gini, ini ilmuku tak turunkan ke buyutku gitu ya, tapi buyutku belum lahir gitu. Oh nggak bisa, dia pasti nurunkan ke anaknya. Gitu. Kamu pengen terima ora ilmu nih bapak, nah gitu. Dia cuma bisa turunkan ke yang hidup, nggak bisa turunkan ke yang tidak hidup gitu, ya kan? Itu penting ya. Jadi dosa saja tidak diturunkan, apalagi kutuk lebih-lebih tidak dapat diturunkan. Nah itu kesimpulan dari ini ya Kongres Asosiasi Eksorsis Internasional tahun 2018 yang disampaikan oleh Father Alcantara. Nah lalu ada nggak nih dasar biblisnya, gitu ya kan? Nah ada nggak dasar biblisnya tentang kutuk keturunan ini, tentang dosa keturunan? Nah, pertama kita mulai dulu Keluaran 20 ayat 5. Kita kira-kira tafsiran dari para bapak-bapak gereja seperti apa? Nah, tafsirannya begini. Dituliskan bahwa mereka yang tidak meniru nenek moyang mereka yang jahat tidak perlu takut terlibat dalam hukuman mereka. Itu dinyatakan oleh Santo Jerome, diteguhkan oleh Santo Gregorius, diteguhkan oleh Santo Agustinus, dan diteguhkan lagi oleh Menokius. Menokius ini seorang Yesuit ya, ahli kitab suci, seorang Yesuit. Jadi nggak perlu takut. Nenek moyangmu punya ilmu apa? Ilmu semar mesem gitu misalnya kan, itu ada istilah ilmu itu ada tuh. Di orang Banyuwangi itu ada. Ilmu semar mesem gitu ya. Oh yes, nggak ada masalah buat kamu kalau kamu nggak terlibat gitu. Nah yang repot tuh kalau kita terlibat. Misal ditawari, ini ada
ada ilmu nih, kamu gelem nggak, mau nggak? Karena kita ngeliat, wah ya ini mbahku ya, ini nenekku ya tak hormati, wis aku iyoi aja. Wah ini repot, jangan. Itu sekalipun mulut kita cuma mengiyoi, tapi hati kita nggak mengiyoi, tapi dengan mulut engkau dibenarkan masalah, yang kata Alkitab. Hidup dan mati ada di lidah, gitu ya. Jadi jangan. Nah, kalau kita udah begitu, kita terlibat. Wis. Jadi hati-hati. Gitu, tapi selama kita tidak terlibat, nggak perlu takut. Tenang saja, sekalipun mbahku punya ilmu apa, macam-macam. Gitu. Saya juga punya nenek yang punya ilmu kok. Tapi saya nggak tahu ilmunya apa tuh. Ya kan nggak perlu takut, udah tenang aja. Aku tidak mengiyakan tentang ilmu-ilmu tuh. Malah tak tengkingi semua. Lalu tafsiran dari Nabri ya, namun diketahui bahwa generasi selanjutnya mungkin menderita akibat. Jadi bukan menderita hukuman ya, tapi menderita akibat hukuman dari dosa generasi sebelumnya, tapi bukan kesalahannya. Dalam artian gimana? Analoginya begini. Misal kita punya orang tua dulu kaya banget. Wow, orang kaya banget gitu ya. Nah, terus orang tua kita jatuh dalam dosa perjudian. Nah, itu mungkin kok kompleks lah. Ya perjudian iya, perzinahan iya, perceraian iya, wah semacam-macam gitu ya. Pembunuhan iya gitu ya. Akhirnya karena hal itu orang tua kita miskin, jatuh miskin. Nah, apalagi kita seandainya kita masih dalam kondisi yang belum di atas 18 tahun, jadi belum bisa menentukan, belum punya penghasilan sendiri, yang kita masih berharap sama orang tua kita. Orang tua kita miskin karena dosa-dosa itu. Kita kena imbasnya nggak? Kena. Imbas kemiskinannya itu kita juga ikut kena. Tapi kita tidak menanggung dosa-dosanya bapak-bapak kita. Tapi akibat dosanya itu kita mungkin kena. Tapi nggak selalu ya. Kalau tadi konteksnya kita sudah settle, sudah punya penghasilan sendiri, tiba-tiba bapak kita jatuh miskin, ya kita mungkin pengaruh ke kitanya nggak signifikan. Nah, jadi mungkin menderita akibat hukuman. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini tafsiran tentang Keluaran 20 ayat 5. Lalu ada nggak ayat-ayat dasar kitab sucinya kira-kira yang meneguhkan tentang dosa itu ditanggung masing-masing? Oh, tentu jelas ada. Nggak usah jauh-jauh, Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Lah kok Tuhan aja bilang, kamu jangan bunuh anaknya loh ya, sekalipun bapaknya itu berdosa, lah apalagi Tuhan. Iya dah. Yeskel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yeskel 18 ayat 2 sampai 4. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sendirian ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sendirian ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya. Yeremia 31 ayat 29 sampai 30. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu. Nah, ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus ya lebih jelas lagi. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus. Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Nah, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wah, ini
Menurut saya sudah sangat jelas sekali, gitu ya. Nah, ya, jadi kita sendiri yang bertanggung jawab atas dosa-dosa itu. Nah, jadi itu kesimpulannya ya. Tidak ada kutuk keturunan. Bahkan dosa keturunan pun tidak ada. Yang ada cuma pengaruh, ya kan. Nah, cuma pertanyaan, kita terpengaruh nggak? Itu aja. Jadi itu kembali lagi ke pilihan kita. Dan aku jujur, saya pun jujur, ya, sampai minggu lalu aku pun masih punya pandangan yang salah. Jadi baru minggu ini baru mengerti, oh begini toh, gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau mau buka yang sumber-sumber yang lain dari Katolisitas, dari surat Fikep KAJ juga boleh, gitu ya, untuk mungkin teman-teman masih mau mendalami lebih lagi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini, menjadikan Tuhan yang utama dan pertama. Bentar, minum dulu. Kering. Oke, lanjut. Menjadikan Tuhan yang utama dan pertama. Nah, ini kita mau bandingkan keturunan Kain dengan keturunan Set. Ya, kita coba lihat Kain. Kain anaknya Henok, lalu Irad, Mehuyael, Metusael, itu tidak ada cerita ya dari anak-anak, dari keturunan Kain yang 4 ini. Tapi waktu Lamekh ada ceritanya, ya kan? Pertama dia punya 2 istri, yang kedua dia membunuh seorang laki-laki, itu Lamekh. Nah, anak-anaknya Lamekh pun dijelaskan siapa mereka. Yabal, bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Yubal, bapak orang yang memainkan kecapi dan suling. Tubal Kain, bapak tukang tembaga dan tukang besi. Naama itu artinya kecantikan. Jadi mungkin Naama ini terkenal dengan kecantikannya. Bandingkan dengan keturunan Set, ini beda sekali. Pertama dari kata Set saja, itu artinya Set itu dikaruniai Allah sebagai pengganti Habel. Itu Set. Nah, kemudian Set punya anak Enos. Nah, ini NJB itu New Jerusalem Bible ya. Ini salah satu Alkitab yang aku favorit juga, karena di Alkitab ini masih menjaga kata Yahweh, Elohim, El Shaddai, Yehovah Sabaoth, Yehovah Nisi, Yehovah Rafa, gitu ya. Itu masih dijaga di New Jerusalem Bible. Jadi ini bagus untuk kita tahu nama-nama Allah. Nah, Enos dibilang begini, this man, orang ini, si Enos ini, was the first to invoke the name Yahweh. Orang pertama yang menyebut nama Yahweh, yang mengatakan nama Yahweh. Enos ini orang pertama yang mengatakan nama Yahweh. Tapi ini pun ada 2 teori ya. Teori pertama, teori Yahwis ini namanya ya. Yahwis itu mengatakan bahwa, oh, nama Yahweh itu sudah disebutkan jauh sebelum Musa. Itu teori Yahwis. Lagi teori Elohis. Elohis itu menyatakan bahwa nama Yahweh itu baru disebutkan ketika Musa. Nah kan? Tapi intinya dia menyebut nama Tuhan. Disinilah kalau bahasa Indonesianya, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Di sinilah orang mulai memanggil. Dan Enos ini yang pertama kali memanggil nama Tuhan. Gitu ya. Nah, ini ada tafsiran dari Challoner. Wah, saya maaf kalau bacanya salah ya. Dikatakan begini, Challoner bilang begini, bukan karena Adam dan Set tidak memanggil Tuhan sebelum Enos lahir, tetapi Enos menggunakan lebih banyak kesungguhan dalam penyembahan dan doa kepada Tuhan. Artinya apa? Ini mulai mengagungkan Tuhan tuh di Enos ini. Gitu ya. Mungkin Adam dan Set bukan tidak mengagungkan Tuhan, tapi tidak sesering Enos. Gitu. Bisa dibilang begitu. Tidak sesering Enos dan tidak sesungguh-sungguh Enos. Gitu ya. Mungkin Adam dan Set mungkin cuma sekedar, Tuhan ini gimana ya? Kenapa Tuhan? Tapi kok Enos mungkin sering sekali.
how great you are God, kau Allah yang besar, oh dahsyat kau Tuhan. Nah mungkin gitu ya, kira-kira Enos itu seperti itu. Nah lanjut, Kenan, Mahalil, Yared tidak ada ceritanya. Lalu ke Henok. Nah Henok inilah hidup bergaul dengan Allah dan diangkat oleh Tuhan. Nah Lamekh pun tidak ada ceritanya. Dan Nuh ini dituliskan apa? Anak penghiburan dalam pekerjaan di tanah yang terkutuk. Nah, apa kesimpulan dari pembandingan dua keturunan ini? Ini ya, keberhasilan utama keturunan Set adalah bagaimana mereka mengutamakan Allah. Semua tentang Allah di sini. Dikarunia Allah sebagai pemimpin Habel, orang pertama yang menyebut nama Tuhan, orang yang hidup bergaul dengan Allah, anak penghiburan dalam pekerjaan tanah yang terkutuk oleh Allah. Semua tentang Allah. Semua tentang penghiburan, gitu kan? Semua tentang Allah. Beda sama keturunan Kain. Gitu ya, bapak orang yang diam dalam kemah itu, ahli orang yang diam dalam kemah, ahli memelihara ternak, ahli memainkan kecapi dan sulit, ahli membuat tembaga dan besi. Beda sekali. Itu ya. Dan kegagalan utama keturunan Kain adalah bagaimana mereka mengutamakan keahlian. Nah ini. Dan kalau kita kembali lagi ya, Alkitab itu bukan hanya berbicara pada zamannya, tapi Alkitab itu berbicara sampai zaman ini pun masih sangat berbicara. Dan konteks, kita udah sering bahas ya konteks ya. Kan konteks keturunan Kain dan Set pun sangat kelihatan di zaman sekarang. Orang sekarang, zaman sekarang lebih mengutamakan Allah atau mengutamakan keahlian. Coba kalau dipikir-pikir. Iya enggak? Kita kok didik anak kita, pasti ngomongnya, kamu harus belajar supaya apa? Jadi orang hebat. Gitu. Kamu harus belajar supaya apa? Supaya jadi orang. Ya sebelumnya mungkin ketek mungkin orang gitu ya. Supaya jadi orang itu aneh juga tuh. Itu dari bahasa Jawa sebenarnya. Diwongke gitu ya. Ben jadi wong tuh sebenarnya supaya jadi orang tuh dari bahasa Jawa. Orang Jawa aneh-aneh. Mungkin sebelumnya ketek mungkin. Kalau dia pinter, ketek baru jadi wong, jadi orang. Nah, tapi ini zaman sekarang sekali, teman-teman. Kita lebih mengutamakan keahlian daripada mengutamakan Allah, gitu ya. Ternyata kalau kemarin kita cerita spirit Kain gitu ya, nah ini mungkin spirit Lamekh itu ada di orang-orang zaman sekarang dan sangat kuat sebenarnya. Ya, tapi spirit Set, spirit Enos, spirit Henok ini yang sangat jarang. Makanya kalau diadakan seminar, misal seminar mendapat penghasilan tinggi tanpa modal, rame, ya. Seminar atau seminar apa lagi? Ahli berbisnis tanpa modal dan tanpa hutang, wah rame. Buku-buku yang kayak gitu kan juga banyak kan. Buku ahli berbisnis tanpa modal dan hutang, wah dibeli orang rame itu. Ya. Tapi kalau udah tentang agama, ini, ya kan, mencari kebijaksanaan dalam firman Tuhan, wah sepi, wes. Jadi itu sangat nampak sekali ya, konteksnya kelihatan sekali bagaimana sejarah akan berulang gitu istilahnya kalau orang ini. Itu kelihatan sekali. Nih Hedok bilang bahwa semua orang yang hebat ini dikenali karena keahlian mereka dalam seni khususnya. Sementara mereka mengabaikan studi tentang agama dan kebajikan. Ya. Dan kita lihat semua manusia di bumi bisa dibilangnya adalah keturunan Set. Kenapa? Tadi saya udah bilang, setelah peristiwa air bah, semua keturunan Kain itu binasa. Tinggal keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi keturunan Kain udah nggak ada, hilang. Entah kemana. Ya, kira-kira kayak gitu. Dan ini waktu membaca ini sama waktu merenungkan ini aku jadi ingat kata-kata dosenku.
kata-kata Pak Adi ya, waktu aku bahas tentang S3. Gitu. Beliau bilang, ngapain jadi profesor? Dia bilang gitu, karena dia juga bukan profesor gitu. Dan dia tidak respect dengan profesor. Ngapain jadi profesor? Dia bilang. Kamu jadi profesor, misal ahli dalam sekarang yang booming di elektronika tuh ini, quantum computing. Wah, dia keren banget ya. Kamu ahli dalam quantum computing. Lah, kamu ahli kayak gitu, tapi ilmumu nggak bantu bangsa ini buat apa? Itu dia bilang. Buat apa? Gitu lah. Bangsa ini lebih membutuhkan orang yang bisa tolong bangsa ini. Bukan orang yang ahli ilmu-ilmu yang nggak bisa diterapkan di bangsa ini. Wah, dia bilang kayak gitu. Ngapain? Gitu. Dan saya nggak respect sama para profesor, karena kebanyakan profesor seperti itu. Wah, dia bilang gitu. Aku mikir benar juga ya. Gitu ya. Jadi dia mengarahkan aku untuk, ya aku mungkin udah sharing ya ke beberapa orang. Untuk S3-nya fokus bagaimana bisa tolong daerah, orang-orang di daerah 3T, orang yang terpencil, terisolasi itu ya, yang mereka nggak ada internet, nggak ada layanan kesehatan. Nah, gimana kamu bisa tolong mereka dengan ilmu elektronika? Ya kan? Dan saya bersyukur saya bekerja dengan orang seperti itu. Saya bersyukur saya mengabdi dengan orang seperti itu. Sekalipun dia bukan orang Kristen ya, dosen saya itu, tapi dia mengerti bahwa keahlian itu bukan segala-galanya, tapi agama dan kebajikan itulah segala-galanya. Nah, so apa atau siapa yang menjadi keutamaanmu? Ya, apa atau siapa yang menjadi keutamaanmu? Kita kayak Kain kah? Kayak keturunan Kain kah? Yang mungkin ahli gitu. Tapi buat apa? Gitu. Atau kita mau kayak keturunan Set yang mengutamakan Allah. Ya. Itu poin yang kedua. Lalu yang ketiga ini kata pengganti. Nah, ini menarik nih. Menarik sekali kata pengganti. Kejadian 4 ayat 25 ya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Jadi Set ini penggantinya Habel. Set ini penggantinya Habel. Awalnya waktu aku baca ayat ini, awalnya aku mikir, jadi sebenarnya Set ini kasihan ya, aku mikir gitu. Awalnya ya, waduh kasihan Set ini ya. Jadi sebenarnya mereka ini, Adam nih senengnya sama Habel, tapi Habel dibunuh sama Kain, ya udahlah diganti sama Set ini. Ini kayak jadi malah di pikiranku waktu itu adalah tidak ada rotan akar pun jadi gitu loh. Jadi seakan Set ini si akar. Ya, tapi ini ternyata salah gitu. Pemikiran ini salah. Kenapa? Pasal 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun yang meranakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Di tafsiran, di terjemahan lain saya nggak kutip ya, itu yang mirip kayak dia. Jadi Set ini mirip sama Adam. Matanya, hidungnya, mulutnya gitu ya, rambutnya, gitu ya, perawakannya itu kira-kira mirip sama Adam. Jadi waktu Adam lihat Set itu, dia lihat dirinya. Ya kan? Dan itu kebanggaan orang tua atau mesti kayak gitu tuh. Anak ini mirip sama aku nih. Itu mesti jadi kebanggaan orang tua. Gitu ya. Jadi aku bukan tidak ada rotan akar pun jadi. Itu salah pikiranku. Tidak ada rotan, apa ya pengganti rotan yang lebih bagus apa ya? Tidak ada rotan disediakan jati. Nah, gitu ya kira-kira ya. Jadi bukan tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi Set ini bukan akar, tapi tidak ada rotan disediakan jati. Nah, kayu jati kan lebih bagus daripada rotan. Nah, Set ini tuh jati ini sebenarnya. Habel nggak kayak, waktu dia lihat Habel nggak kayak Adam, tapi sifatnya Habel ini menyenangkan Adam gitu. Tapi waktu dia lihat Set, oh ini aku nih.
Wah ini mirip banget sama aku nih. Wah ini pasti jadi kebanggaan, pasti jadi kesenangan. Ya. Dan kalau kita baca kitab ini para pengganti gitu ya. Nah ini aku mau singgung juga, minggu lalu kita sudah bahas istilah anak sulung gitu ya dan hak sulung. Nah ini aku mau singgung lagi tentang hak kesulungan. Hak sulung ya, hak kesulungan ini sebenarnya hak yang seharusnya dikasih ke anak sulung gitu, karena mah hak kesulungan gitu, seharusnya dikasih ke anak sulung. Tapi karena satu hal dan yang lainnya, hak ini sering kali, bukan kadang-kadang ya, sering kali nggak ke anak sulung. Itu contoh, Kain Habel Set, yang anak sulung siapa? Kain sebenarnya. Dan hak kesulungan ini sebenarnya itu bicara tentang warisan. Kalau kerajaan itu tentang tahta kerajaan gitu, tentang hak-hak, tentang warisan itu hak kesulungan sebenarnya. Jadi mereka yang terima hak kesulungan itu sebenarnya mereka terima semua warisan bapaknya, kira-kira begitu. Nah Kain Habel Setnya anak sulung siapa? Kain sebenarnya. Tapi Kain nggak menyenangkan hati Tuhan, apalagi Adam, gitu ya. Nah geserlah ke Habel hak ini. Tapi Habel mati dibunuh sama Kain. Geserlah ke Set. Gitu ya. Jadi hak ini punya Set. Contoh lain, anaknya Abraham, Ismail sama Ishak. Yang anak pertama siapa? Ismail. Tapi tetap hak kesulungan itu punya siapa? Punya Ishak. Adiknya Ismail. Esau sama Yakub, ini anaknya Ishak nih ya. Esau sama Yakub. Yang anak sulung siapa? Esau. Tapi yang terima hak kesulungan siapa? Yakub. Kenapa? Esau meremehkan. Ya kan menjual hak kesulungan dengan bubur kacang merah. Betapa hinanya dia sebenarnya. Nanti kita bahas, itu ada di kitab Kejadian ya. Nanti kita akan bahas. Dan memang Yakub lebih baik. Ya. Ruben dengan Yusuf, ini anak-anak Yakub ini ada 14 anak, 13 anak, ya kan, 12 laki-laki, 1 perempuan. Anak pertama siapa? Ruben. Tapi yang terima hak kesulungan siapa? Yusuf. Dan nyata Yusuf memang lebih baik daripada Ruben. Yusuf tuh dapat jatah double dari Tuhan, double portion dari Tuhan. Anak-anaknya Manasye sama Efraim itu jadi suku sendiri. Kalau yang lain tuh Ruben, Isakar, Gad itu suku, itu saudaranya Yusuf. Tapi anak Yusuf nggak jadi suku Yusuf nggak. Tapi anak-anaknya Yusuf yang jadi suku. Ini double portion, luar biasa. Nah, maaf. Ya. Bukannya Yehuda ya? Yang terima. Enggak. Yang terima hak kesulungan itu Yusuf. Tapi yang mewarisi tahta, nanti yang Tuhan bicara tentang tahta kerajaan itu baru Yehuda. Tapi yang terima hak kesulungan Yusuf. Tandanya apa? Diberi jubah. Ya, baik. Nah, jadi jubah itu lambang hak kesulungan. Silakan lanjutkan. Oke, terima kasih Ko Jerry. Luar biasa. Nah, ini Saul Daud tidak bicara tentang hak kesulungan ya. Saul dan Daud ini ya. Karena mereka beda bapak, beda ibu. Tapi ini hal yang menarik juga tadi yang sudah aku bahas. Saul ini raja pertama Israel. Gitu ya. Tapi ketika Allah tidak berkenan diganti Daud. Dan Daud lebih baik daripada Saul. Absalom dan Salomo, ini anak-anaknya Daud nih. Yang anak pertama siapa? Absalom. Absalom itu anak pertama Daud, paling ganteng dibilang gitu sama orang-orang. Paling memikat hati rakyat itu Absalom. Ya kan, tapi Absalom ini licik. Dia mau menggulingkan Daud. Akhirnya siapa yang terima hak kesulungan? Salomo. Absalom mati. Ya, Salomo yang terima hak kesulungan. Ya, geser. Dan Salomo lebih baik. Salomo terima hikmat dari Tuhan. Yudas Iskariot, ini bukan bicara tentang hak kesulungan ya, tapi ini murid Yesus. Yudas Iskariot dibandingkan dengan Matias. Ya kan, di Kisah Rasul Matias dipilih mengganti Yudas Iskariot. Padahal kalau nanti kita bahas tentang Iskariot ya, kalau kita bahas tentang Yudas Iskariot ya, itu menarik. Jadi kata Iskariot itu sebenarnya bukan nama, tapi suatu kelompok radikal.
Jadi Yudas Iskariot Yudas itu sebenarnya orang radikal sebenarnya. Maka ini kalau aku sampai berpikir gini, Tuhan kalau Yudas ini nggak mengkhianati Engkau ya, ibaratnya kalau istilah Yudas ini jadi gitu ya, dia ini bisa kayak Paulus bahkan lebih hebat, karena dia ini seorang Iskariot gitu. Kayak Simon orang Zelot. Nah, Zelot itu kelompok sebenarnya. Kelompok Zelot itu kelompok radikal juga. Sampai aku mikir begitu. Tapi sayang. Padahal Yudas ini disandingkan dengan siapa sebenarnya dia? Petrus. Dia alami hal yang serupa. Petrus itu ketua kelas, Yudas ini bendahara. Ya toh? Ini ya. Ini yang sebenarnya kalau jadi bakal kayak Petrus lah, mirip-mirip Petrus nih. Mungkin mirip-mirip Paulus nih kalau dipikir-pikir itu. Sayang nggak jadi. Diganti dengan Matias. Nah, yang terakhir Yahudi dan Kekristenan. Ini bicara tentang hak kesulungan juga. Allah sebenarnya berkenan sama orang Yahudi. Tapi sayang, mereka menolak anaknya yang tunggal. Siapa yang terima? Ini kemarin kita udah bahas minggu lalu ya. Kita orang Kristen tuh menjadi anak sulung. Itu minggu lalu kita udah bahas. Itu keren banget ya, aku masih senang banget tentang hal itu. Kita orang Kristen ya Katolik itu juga orang Kristen kan. Orang yang percaya Yesus nih kita jadi anak sulung. Karena kita percaya Yesus sebagai anak sulung. Nah, ini menarik sekali. Artinya apa gini? Tadi, kalau Tuhan yang ganti, gitu ya, itu bukan tidak ada rotan akar pun jadi. Itu pemikiran manusia. Tidak ada rotan akar pun jadi, itu pemikiran manusia. Tapi kalau pemikiran Tuhan, itu tidak ada rotan, disediakan jati. Wah, itu istilah begitu. Itu bagi Tuhan itu begitu. Makanya dulu waktu saya masih belum nikah sama istri saya gitu ya, dia tuh berkali-kali ngomong sama aku gini, sekalipun kamu nggak mau, Tuhan pasti kasih penggantian jauh lebih baik daripada kamu. Yes, memang benar. Gitu ya. Makanya tuh aku hari demi hari semakin tertekan untuk, wah aku harus segera menikahinya nih. Kira-kira begitu. Tapi memang begitu. Seandainya aku menolak kehendak Tuhan dan aku nggak menikah sama istri saya sekarang gitu ya, mungkin dia akan terima yang lebih baik daripada aku. Karena pengganti dari Tuhan itu pasti lebih baik. Polanya itu kita akan lihat dalam kitab nanti pola-polanya. Setiap penggantian dari Tuhan itu pasti lebih baik. Maka intinya ini, kalau kita ada sesuatu yang hilang gitu ya, tenang, akan ada pengganti dari Tuhan dan itu pasti lebih baik. Tapi jangan sampai kita digantikan oleh Tuhan. Mungkin seharusnya kita seperti Fransiskus Assisi yang jadi revivalis di zaman kebobrokan. Tapi mungkin karena hati kita berpaling, kita digantikan oleh orang lain. Mungkin kita seperti Yohanes Vianney gitu ya, menjadi revivalis atas satu desa. Tapi karena hati kita berpaling dari Tuhan, kita digantikan oleh orang lain. Jangan sampai. Di Indonesia masih belum terjadi revival besar-besaran. Pertanyaannya, siapa yang akan membawa revival itu ke Indonesia? Siapa yang sesungguhnya Tuhan pilih untuk membawa kebangunan rohani besar-besaran atas Indonesia? Ini apa nih? Mas Tito share apa nih? Justru 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara akan semua orang. Ya, itu mungkin bisa teman-teman baca ya di chat. Oh, kayaknya nyambung samain dibaca pagi hari ini. Sebab apabila semua itu ada padamu dan lain sebagainya macam. Yes, luar biasa Mas itu. Ya, itu yang ketiga. Tenang, akan ada pengganti dari Tuhan dan itu pasti lebih baik. Setiap kita kehilangan dari hidup kita akan Tuhan gantikan dan pasti lebih baik. Aku tiba-tiba ingat ayat Tuhan bilang,
apa yang telah engkau tinggalkan demi Injil, maka engkau akan menerima 100 kali lipat di hidup yang saat ini dan akan menerima kehidupan kekal. Itu kata Tuhan Yesus. Digantinya apa? 100 kali lipat. Aduh, aku lupa ayatnya di mana. Kalau teman-teman ada yang ingat, boleh tolong dibantu ditampilkan di chat. Semua Tuhan ganti berapa? 100 kali lipat yang sudah kita korbankan untuk Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai kita digantikan oleh Tuhan. Terakhir, ntar minum dulu. Terakhir, bergaul dengan Allah. Nah, ini kita tahu ya, ini Henok keturunan Set. Kejadian 5:24, dan Henok bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Para ahli kitab suci sepakat bahwa diangkat oleh Allah itu ke surga, ke Firdaus, ke Paradise, Paradiso. Nah, versi bahasa Inggrisnya menarik. And he walked with God and was seen no more because God took him. Jadi bergaul dengan Allah itu berjalan dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu perjalanan, gitu mau dibilang gitu. Bergaul dengan Allah itu perjalanan. Pertanyaannya, perjalanan kita apakah dengan Allah? Walk with God dalam versi Septuaginta itu artinya menyenangkan Tuhan. Dengan ingatan dan kewaspadaan terus-menerus atas dirinya sendiri. Dengan demikian dia menjadi sempurna. Nah, ini sebenarnya Henok tuh mau ngasih contoh bahwa orang tuh bisa sempurna dengan bergaul dengan Allah. Gitu ya. Dan kalau di saat ini Allah yang benar itu Allah yang diwujudkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Tuhan bilang, haruslah engkau menjadi sempurna. Sebab Bapamu sempurna di sorga. Harus sempurna, kata Tuhan Yesus. Bayangin, kita itu satu-satunya agama yang mengharuskan untuk jadi sempurna. Oh, itu dahsyat sekali. Karena apa? Kita punya contoh. Dan Henok menjadi contoh ini. Contoh kesempurnaan. Ya, dia menyenangkan hati Tuhan. Saya mengutip KGK 2569 dituliskan begini. Pada tempat pertama, doa hidup dari kenyataan-kenyataan ciptaan. 9 bab pertama dari kitab Kejadian menggambarkan hubungan ini dengan Allah. Sebagai persembahan anak domba sulung oleh Habel, sebagai seruan nama ilahi pada zaman Enos, wah ini disebut semua ya, dan sebagai perjalanan bersama Allah. Ini oleh Henok. Persembahan Nuh berkenan kepada Allah. Allah memberkati Nuh dan melalui dia seluruh ciptaan. Karena ia mempunyai hati yang lurus dan tanpa celah, ia pun hidup akrab dengan Allah. Cara berdoa ini dilaksanakan oleh banyak orang jujur dari semua agama. Di dalam perjalanannya yang tidak tergoyahkan dengan segala makhluk hidup. Allah selalu memanggil manusia untuk berdoa. Dengan cara khusus doa diwahyukan dalam perjanjian lama sejak zaman Bapa kita Abraham. Allah selalu memanggil kita untuk berdoa. Oh, upah Yesus tadi ya, Matius 19:29 yang digantikan 100 kali lipat ya. Terima kasih. Jadi Henok ini perjalanan doa gitu loh. Perjalanan doa. Artinya apa? Kita bisa seperti ini gitu loh, ngerti nggak? Kita bisa seperti Henok bergaul dengan Allah. Gitu kan, berjalan dengan Allah. Perjalanan bersama Allah bisa. Dengan apa? Doa. 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 Ingat ya. Nah, jadi pertanyaan terakhir, bagaimana relasimu dengan Tuhan? Itu aja. Dan kita malam hari ini kasih contoh Henok yang luar biasa. Ya akan dikatakan terus-menerus menjaga diri dan berelasi dengan Tuhan. So, gimana relasimu dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Ya. Nah, paling itu dari saya. 4 poin itu tentang pertama kutuk keturunan. Yang pertama kutuk keturunan, yang kedua tentang menjadikan Tuhan yang utama, dan pertama yang tiga tentang pengganti. Tidak ada rotan, bukan akar pun jadi ya, tapi tidak ada rotan, disediakan kayu jati.
Yang keempat, bergaul dengan Allah. Nah, paling itu 4 hal yang saya sharingkan. Nah, setelah ini mungkin ada yang mau kasih sharing lagi, atau mungkin kesaksian, atau mungkin pertanyaan. Boleh, silakan. Monggo. Ada mungkin mau menambahkan atau mau mengkoreksi, mungkin siapa tahu saya salah, ada yang salah, atau mungkin salah semua ya. Mau mengkoreksi juga boleh, mau menambahkan boleh, mau kasih kesaksian mungkin yang sudah dialami oleh teman-teman apa boleh, atau teman-teman ada yang mau tanya juga boleh, silakan. Kita waktunya sampai jam 12 malam kok, tenang, masih panjang nih, masih ada 3 jam lagi. Silakan. Ada? Atau tambah bingung? Semoga nggak tambah bingung ya. Nah, kalau tambah bingung ditanya boleh loh ya. Kalau nggak tambah bingung, puji Tuhan. Tambah iman yang harus ya teman-teman. Kalau nggak ada lagi, mungkin ada pengumuman dari Ibu Negara? Ya, itu aku sediakan pengumuman juga ya. Nah, beneran sudah nggak ada lagi yang mau memberikan sharing lagi, tambahan, kesaksian atau pertanyaan? Oke, berarti kalau sudah tidak ada, nah ini pengumuman ya. Mungkin Tian dulu deh. Nah, Tian boleh, Tian ini membacakan pengumuman atau mungkin ada pengumuman tambahan boleh. Monggo. Oke, teman-teman terima kasih yang udah join malam hari ini. Sungguh luar biasa ya, kita belajar banyak banget. Yang pertama untuk pengumumannya hari Minggu tanggal 25 April kita akan doa keliling teman-teman. Nanti untuk titik kumpul dan untuk rutenya akan dikasih tahu di grup ya. Terus kemudian yang kedua, pokoknya inget ya, setiap minggu tuh ada 3 hari di mana kita selalu berkumpul secara online maupun offline. Yang pertama hari Minggu, yang kedua hari Selasa. Hari Selasa itu kita akan Miracle Room atau kita akan sama-sama berdoa ya, lebih fokusnya untuk berdoa untuk setiap wujud-wujud, untuk setiap pergumulan. Dan yang terakhir ya minggu depan kita kembali lagi di Jazz. Jazz ini akan berurutan terus ya teman-teman, jadi dari kejadian sampai nanti wahyu ya, amin gitu. Jadi dikupas tuntas semua isi Alkitabnya gitu, dan yang pastinya akan menambah juga insight-insight baru, mungkin peneguhan atau teguran, dan ya semuanya lah yang pasti berguna untuk iman kita juga gitu. Dan minggu depan itu bahas dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 22 gitu. Itu untuk pengumumannya teman-teman. Mungkin ada tambahan lagi nggak? Terima kasih, Tian. Nah, tentang doa keliling ya, sedikit saya tambahkan tentang doa keliling. Jadi gini, kita udah belajar minggu lalu tentang persembahan Habel. Habel mempersembahkan anak domba sulung dan lemak-lemaknya. Dan persembahan itu diulang oleh orang Israel. Orang Israel juga, jadi banyak itu tentang persembahan anak sulung domba, itu banyak ayat, banyak persembahan tentang itu, dan tentang lemak-lemak pun juga disertakan dalam banyak persembahan tentang itu. Pertanyaannya, kenapa kok mereka lakukan itu? Mereka itu mengulangi praktek
doa atau praktek penyembahan, praktek persembahan orang benar, yaitu Habel. Kitab Ibrani kan bilang tuh Habel dibenarkan karena iman. Ya kan? Nah, jadi mereka tuh mengulangi praktek doa orang benar. Jadi kenapa kita perlu doa keliling? Nah, ini kita mengulangi praktek doa orang benar. Siapa? Yosua. Gitu ya. Kita mengulangi praktek doa orang benar. Gitu ya. Dan dengan iman kita percaya akan besar kuasanya. Gitu. Nah, dan tambahan juga bagi teman-teman mungkin yang mau mendengarkan rekaman jazz ya dari Kejadian 1 sampai rekamannya minggu lalu, nah teman-teman bisa buka di YouTube kita ya, YouTube-nya House of Praise Bandung. Atau mungkin teman-teman kalau mau langsung ke playlist yang isinya tentang rekaman jazz hop, ini bisa bit.ly/rekaman jazz hop. Jangan lupa juga follow IG kita ya, house.of.praise. Nah gitu teman-teman. Sudah mungkin tidak ada lagi tambahan. Nah kalau tidak ada, mungkin saya mau minta tolong Mbak Lili ya untuk pimpin doa Mbak. Nah, bisa Mbak? Oke. Ya, terima kasih Albert untuk sharingnya malam hari ini. Luar biasa. Sekarang kita mau bersatu dalam doa untuk menutup jazz pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu, buat cinta-Mu Tuhan, untuk setiap kami, dari pagi tadi hingga malam hari ini Tuhan, dan kami boleh bergabung dalam persekutuan online ini Bapak. Kami percaya Tuhan, meskipun kami nggak bersatu dalam satu ruangan Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir Tuhan dalam setiap hati kami Bapa, dan Kau telah penuhi sukacita yang lebih Tuhan malam hari ini Bapa untuk setiap kami. Biar apapun yang Kau tabur malam ini Tuhan benar-benar dapat tumbuh subur Tuhan dalam setiap hati kami dan dapat berbuah Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang kami dapatkan pada malam hari ini Tuhan dapat memperkaya iman kami Tuhan, supaya kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau punya suatu rencana Bapa, karena kami tahu Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, gak ada yang kebetulan ya Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami berdoa juga untuk Albert, untuk keluarga Albert juga Bapa. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya Tuhan. Kau terus sertai Tuhan perjalanan Albert Tuhan, supaya dia dapat lebih lagi Tuhan untuk mewartakan Tuhan setiap firman-firman-Mu Tuhan kepada banyak orang ya Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung pada malam hari ini, mungkin masih dalam kegiatan mereka, pekerjaan mereka Tuhan, ataupun mungkin ada yang sakit Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami, berikanlah kesehatan selalu Tuhan untuk teman-teman kami, dan mungkin yang dalam pergumulan hidup juga Tuhan, Kau tetap sertai mereka Bapa. Terus Tuhan hadir Tuhan dalam setiap kehidupannya, supaya mereka terus merasa Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat mereka Bapa. Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan juga malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi mungkin kami akan istirahat ataupun akan melakukan aktivitas kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan semua ini kami mau satukan dalam doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selamanya, segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.